Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Nur Hidayat. NIM saya 2205 1214043. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas 2022B, jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan cara menginstal Oracle VM VirtualBox. Sebelumnya, Oracle VM VirtualBox adalah suatu software yang bisa menjalankan sistem operasi lainnya. Contohnya, sistem operasi yang saya gunakan utamanya adalah Windows 11. Akan tetapi, saya ingin menginstal sistem operasi lainnya tanpa menghapus dari Windows 11 ini. Nah, itu adalah manfaat dari Oracle VM VirtualBox. Seperti penggandaan tanpa menghapus sistem operasi utama. Langsung saja ke aplikasinya. Seperti ini tampilan dari aplikasi Oracle VM VirtualBox Manager. Di sini ada tampilan new. Ini adalah untuk membuat baru suatu virtual machine. Ini, kemudian ada tambahkan, ada setting dan juga start. Pada toolsnya juga ada banyak. Ya, ada fitur import, ada export, new dan juga add. Dan preference bisa untuk diotak-atik di bagian sininya. Sini ada preference sama import, export tools, check for updates dan lain-lain. Isinya bisa tambahkan atau membuat baru. Juga ada bantuan, ada banyak di sini. Oke, langsung saja untuk penginstalan sistem operasi yang akan dibuat. Ini kan saya kan menggunakan Windows 11 sebagai sistem operasi utamanya. Dan kali ini saya akan menggunakan Windows XP. Ini ada dua cara. Ini adalah yang pertama adalah import. Impor ini impor appliance. Ini adalah impor jenis file ISO, file kaset. Dan juga kita bisa membuat baru XP-nya. Oke, kita langsung coba membuat yang baru. Seperti ini. Virtual machine name dan operating system. Kita langsung membuat saja di sini tipenya apa saja. Tipenya di sini ada Windows, Linux, Solaris, BSD, IBM, OS, Mac dan juga yang lain. Kita sini menggunakan Windows. Versinya juga ada banyak. Tapi yang akan saya gunakan adalah Windows XP dengan 32 bit. Untuk namanya kita isi bebas. Saya tuliskan praktikum sebagai VM-nya. Next, hardware-nya sini adalah untuk menentukan berapakah yang akan digunakan. Ini base memory, yang memori utamanya adalah 192 MB. Ini dari hijau ke merah menandakan semakin ini semakin apa ya? Semakin berat prosesnya. Dan yang semakin hijau ini yang sangat disarankan. Berhubung laptop saya di sini adalah yang memorinya adalah 4 GB dan juga prosesornya 4. Jadi yang maksimal adalah segini. Yang akan saya gunakan di sini ada 192 MB sesuai yang direkomendasikan saja. Next. Berikutnya adalah virtual hard disk. Sini juga isinya 10 GB. Kita mengikuti rekomendasi dari VirtualBox-nya saja. Kemudian langsung ada kesimpulan. Ada machine name
sama dengan praktikum. Foldernya ini ISO image-nya belum diisi, dan juga yang lainnya. Finish. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam settings, peraturan, dan general, seperti yang tadi, debut order, dan juga ada storage. Nah, kali ini yang akan kita ganti ya adalah ini karena masih kosong. Kita ganti dengan file ISO yang telah kita buat. Ini adalah file ISO, file list image file. Kita klik open. Type-nya image 37,78 MB dan sebagainya. Live CD, DVD. Kita klik OK. Nah, kurang lebih settingannya seperti ini. Dan mungkin nanti link dari ininya aplikasi Oracle VM VirtualBox Manager dan juga ada ekstensi pack yang berguna untuk semuanya ini bisa berjalan dengan lancar. Dan juga file ISO-nya juga tadi yang mana storage. Nah, ini ID secondary device inxp.iso itu juga akan nanti akan saya taruh di link deskripsi. Langsung klik start. Ring VM up. Masih proses. Oke, masih 20%. Nah, ini ya. Sudah jalan. Windows XP. Nah, seperti ini tampilannya. Ada banyak sekali sini fiturnya, mulai dari command prompt dan network dan lain-lain. Start, ada programnya, ada administratif, ada games juga, ada games kartun. Nah, tapi ini masih bermasalah. Berikutnya ada setting, ada search juga. Ini tampilannya sangat sederhana ya, karena ukurannya tadi hanya 40 MB. Jadi ya sesuai, hanya sedikit fitur yang ada di sini. Oke. Ada test manager juga dan lain-lain. Kita shutdown. Jadi ini seperti ya, Windows XP pada zaman dahulu ya. Windows XP kurang lebih dirilis sebelum sebelum Windows 7. Untuk tahun berapanya saya dilupakan. Oh, ini ada 1985 sampai 2001. Kurang lebih segini. Tahun 2000-an, masih awal-awal dan belum sampai 2010. Jadi tampilannya masih sangat sederhana. Kita klik OK, sudah. Kita matikan. Berikutnya cara yang kedua adalah kita mengimpor ISO. Jadi ini langsung jadi tanpa kita setting berbagai macam settingan seperti yang tadi. Kita kan harus membuat terlebih dahulu bagaimana segala macam. Dan yang terakhir dan yang cara yang kedua ini adalah kita impor appliance. Ini ada source-nya sumbernya dari lokal, dari laptop kita, komputer kita, dan yang kedua adalah Oracle Cloud Infrastructure. Filenya langsung kita cari, filenya tadi di download dengan ini, isi, dengan nama file PC, open, virtualization, format archive. Jadi ini langsung
tanpa resetting-setting langsung install. Tapi mungkin ukurannya lebih besar dari biasanya. Kita klik next. Langsung ada ini. Untuk ini saya dapatkan dari dosen saya, dari dosen mata kuliah sistem operasi, vendornya, pemilik Pak Agus Prihanto. Juga tanpa di setting-setting langsung jadi seperti ini. Langsung kita klik finish. Gunakan untuk simulasi atau emulasi pelajaran dan tidak ditujukan untuk komersial. Semoga bermanfaat. Agree. Setuju. Nah, importing appearance. Sebenarnya ini sudah saya install, sudah saya pasang sebelumnya. Ini namanya PC tadi. Tapi ini kita tunggu saja yang importing clients. 36% hasilnya. Jadi ini sangat apa ya? Sangat bisa untuk menjalankan, misalnya ada dua komputer ingin menjalankan satu sistem operasi yang sama. Contohnya ingin melakukan OSN. Nah, jadi seluruh eh, yang ada, seluruh sistem yang ada di dalam sistem operasi tersebut juga akan tercopy di dalam sistem operasi tersebut. Misalnya saya di sini menginstal PC 1. Lalu kita ekspor. Nah, bisa ekspor tadi. Nah, kita klik ekspor dan filenya tersebut bisa diimpor dari dari laptop kita. Misalnya laptop kita mengekspor suatu ISO yang sudah kita ekspor. Lalu laptop yang lain ingin menjalankan sistem operasi yang sama dengan isinya juga yang sama, maka tinggal diimpor. Nah, ini adalah fungsi impor yang tadi. Langsung kita klik start. Ini sebenarnya sama-sama Windows XP tapi dengan ukuran yang lebih besar. Gede, kurang lebih 1 GB, 965 MB kurang lebih. Starting. Next. Nah, udah. Hmm. Jadi untuk tampilan ini lebih lengkap dari yang tadi. Kalau yang tadi mungkin hanya menampilkan settingan-settingan, setting apa tadi, task manager, dan juga yang lain-lainnya. Dan juga command prompt. Sedangkan kalau ini tampilannya lebih banyak ya. Ada Firefox, ada Winbox, dan lain-lain. Start dari internet, immersion dokumen, dan lain-lain. Kita contoh buka internet. Mau saya Mozilla Firefox. Dan juga berjalan sebagaimana mestinya. Tanpa kita install ulang di laptop lain. Banyak nih. Ada Food dan juga yang lain-lainnya. Jadi ini sangat bermanfaat apabila kita ingin menjalankan suatu program yang sama. Misalkan kita mempunyai 30 komputer yang ingin menjalankan suatu program yang sama. Kita hanya eh, menggunakan Oracle VM VirtualBox Manager. Oracle VM VirtualBox Manager sendiri ini eh, terjadi karena spek yang ada di laptop kita itu sangatlah besar. Nah, jadi tujuannya untuk memanfaatkan itu. Jadi kita tidak harus menginstal ulang
dari sistem operasi kita. Sini kan saya Windows 11 ingin menggunakan Linux tanpa harus berganti. Ganti dengan sistem operasi Linux. Cukup menambahkan saja. Misalnya di sini adalah yang sistem operasi utama adalah Windows, tinggal kita tambahkan saja di atasnya dengan sistem operasi Linux. Nah, juga sama seperti ini yang saya contohkan Windows 11 dan saya menginstal Windows XP tanpa mengganggu dari sistem operasi utama dari Windows 11. Sini, nah, kita klik Windows juga sama. Nah, tetap berjalan. Kita program sini ada banyak gamenya kosong. Kita turn off saja. Kita matikan. Windows is shutting down. Nah, sudah. Mungkin itu saja hasil penjelasan saya mengenai bagaimanakah caranya menginstal Oracle VM VirtualBox dan juga beserta sistem operasinya dan juga setting-setting yang ada di dalamnya. Apabila ada salah kata atau kekeliruan atau mungkin kesalahan yang telah saya jelaskan atau yang telah saya lakukan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.